Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri undangan diseminasi Bapak Ferry Kusbianto Sarjana Pendidikan di tempat masing-masing dengan media daring dan dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Bapak, Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya menyampaikan urutan kegiatan. Saya menjadi moderator dari Bapak Ferry Kusbianto dalam diskusi ini. Langsung saja saya bacakan urutan kegiatan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, inti acara diseminasi. Yang ketiga, tanya jawab. Dan yang keempat, penutup. Langsung saja kita menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kegiatan diseminasi pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmilah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bismillah tadi acara bisa berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya acara yang kedua, yaitu penyampaian materi diseminasi oleh Bapak Ferry Kusbianto kepada beliau yang terhormat Bapak Ferry Kusbianto Sarjana Pendidikan. Waktu sepenuhnya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini Bapak Ibu sekalian masih diberi kesempatan untuk menghadiri diseminasi saya dengan keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Salam dan selawat kita tunjukkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang mana mau melonggarkan atau meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan diseminasi dari saya. Langsung saja nih Bapak Ibu sekalian, untuk diseminasi ini dalam kesepakatan room meetingnya, yang pertama yaitu mematikan mic ketika yang lain sedang berbicara. Yang kedua, tekan raise hand ketika ingin bertanya. Yang ketiga, on kamera jika memungkinkan. Yang keempat, bertanya dengan sopan. Bapak-Ibu yang harus saya hormati, diseminasi budaya positif di sekolah melalui pembiasaan dan literasi sekolah. Saya sendiri, Ferry Kusbianto, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Karanganyar. Untuk fasilitator kami adalah Bu Azi Mahwati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan.
Dan untuk mengajar prakteknya, Bu Saraswati Ekoningrum, Sarjana Pendidikan. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada materi, yaitu koneksi antar materi. Dalam koneksi antar materi ini, yang pertama yaitu pada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya nilai dan peran guru penggerak, terus visi guru penggerak, dan yang terakhir budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan konsep-konsep intinya serta keterkaitannya dengan materi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Setuju atau tidak setuju? Silahkan Bapak-Ibu sekalian simak yang ada di bawah ini. Hukum dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju tidak? Kalau setuju, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa? Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Materi budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol pada restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda, buatlah sebuah kepalan tangan. Anggap tangan Anda menggenggam sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dan Anda membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, seperti ilustrasi yang ada saya bacakan tadi, itu intinya kalau memang kita mempunyai rahasia atau kita mempunyai sesuatu yang berharga, kita simpan baik-baik. Dan ada orang lain itu mempunyai keinginan untuk mengetahui isi dari rahasia yang sudah Anda simpan. Berbagai cara orang lain itu membuka atau mengetahui rahasia Anda. Mungkin rahasia Anda bisa teman Anda itu merayu dengan cara menyuap atau semacam menghardik atau dengan mengancam. Nah, dengan kata lain, rahasia yang sudah berpegang teguh itu tidak akan dibuka secara umum dan tidak dibagikan karena itu memang rahasia saya, keteguhan saya. Nah, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol atau pilihan.
Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma belajar. Ilustrasi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin positif. Teori kontrol, teori pilihan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi. 1. Motivasi ekstrinsik, yaitu yang pertama menghindari hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan. Terus yang selanjutnya motivasi intrinsik, yaitu dari dalam, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universalnya, keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, ini bisa diterapkan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yang pertama, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Selanjutnya, realitas kebutuhan. Kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, hasil kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Apakah disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kita disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, untuk menghargai diri sendiri. Merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari orang yang meminta atau membujuk,
dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, di sini ada perbedaan hukum dan konsekuensi dari tindakan guru yang ada di bawah ini, yang termasuk hukuman dan konsekuensi nanti bisa kita lihat. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuen. Nah, silahkan Bapak Ibu sekalian nanti bisa menyimpan jawaban-jawaban yang paling tepat untuk mengisi pertanyaan atau tindakan guru yang ada di bawah ini. Nanti kita cocokkan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Terus, pembersihan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, yang paling tepat, mencatat 100 kali itu adalah sebuah hukuman. Karena anak tersebut diminta untuk melakukan mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Yang kedua, mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Itu adalah sebuah hukuman. Karena apa? Anak tersebut diminta untuk melakukan lari mengelilingi lapangan itu sebanyak 2 kali. Karena konsekuensinya dengan keterlambatannya tadi. Terus yang ketiga, itu murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali. Itu adalah sebuah hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah konsekuensi. Konsekuensi dari apa yang telah dilakukan. Anak tersebut telah mencoret-coret kertas tugas dari teman yang lain. Berarti konsekuensinya harus mengganti kertas tersebut. Terus, yang keenam, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini merupakan sebuah konsekuensi juga, karena apa? Hal yang sudah dilakukan, konsekuensinya harus dibersihkan sendiri. Harus dilakukan atau anak tersebut harus bertanggung jawab dengan tindakannya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini adalah hukuman. Karena memang itu adalah sebuah peraturan, anak tersebut diberi hukuman dengan tidak mengenakan sepatu seharian. Yang terakhir yaitu lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu adalah konsekuensi. Konsekuensi dari apa? Dari kesepakatan dulu yang sudah dibuat. Kalau terlambat, konsekuensinya harus lari sebanyak 2 kali. Nah, selanjutnya, dalam hukuman, karena identitas gagal dan identitas sukses, kita lihat, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Tapi untuk konsekuensi, suatu harus terjadi. Dan restitusi merupakan pilihan. Terus, untuk hukuman tidak nyaman untuk murid dengan jangka waktu yang panjang. Anak tersebut mungkin akan teringat-ingat sampai lulus anak tersebut dengan hukuman yang telah diterimanya. Dengan konsekuensi, anak memang tidak nyaman, tapi dengan jangka waktu yang pendek. Untuk restitusi, itu menguatkan untuk murid anak dalam jangka yang panjang.
Jadi anak dikuatkan, tidak dengan sebuah hukuman. Anak tersebut mau mengakui kesalahannya. Yang selanjutnya, dengan hukuman, korban mendapatkan keadilan. Untuk restitusi, korban bisa diabaikan. Untuk restitusi, korban mendapatkan ganti. Mohon maaf. Untuk konsekuensinya, korban bisa diabaikan. Terus untuk hukuman, anak akan tersakiti. Untuk konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Untuk restitusi, anak mendapatkan penguatan. Untuk yang hukuman itu perilakunya pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi masalah terpecahkan. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya memerlukan monitoring atau supervisi terus-menerus dari guru. Untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Untuk hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Untuk hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Untuk konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Terus untuk hukuman, murid akan membenci peraturan. Konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Negatif, netral, positif. Negatif untuk hukuman, netral untuk konsekuensi, dan restitusi adalah positif. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang pasti untuk menggunakan helm itu untuk melindungi kepala agar tidak terbentur pada saat terjadi kecelakaan. Dan kepala adalah bagian tubuh yang sangat vital. Karena dengan adanya helm, kepala akan terlindungi dan tidak akan terlalu beresiko kematian. Nah, untuk mendukung intrinsik ini, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang itu dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, lewat kegiatan curah pendapat. Langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Peraturan kelas. Tidak boleh berkata kotor. Menghargai pendapat teman. Tidak boleh memukul teman. Tidak boleh berantem. Datang tepat waktu. Buang sampah pada tempatnya. Piket sesuai jadwal. Jika menemukan barang, lapor Bu Guru atau Pak Guru. Dan mengembalikan ke pemiliknya. Pengerjaan PR tepat waktu. Doa sebelum dan sesudah belajar. Mengubah menjadi kalimat positif. Yang
tadinya tidak boleh berkata kotor, menghargai pendapat teman, tidak boleh memukul teman, tidak boleh berantem, datang tepat waktu, buang sampah pada tempatnya, piket sesuai jadwal, jika menemukan barang lapor Bu Guru atau Pak Guru, dan mengembalikan ke pemiliknya, mengerjakan PR tepat waktu, doa sebelum dan sudah belajar. Kita jadikan kalimat positif. Contohnya, tidak boleh berkata kotor, kita ubah menjadi kalimat positifnya, berbicara sopan, menghargai pendapat teman. Terus, datang tepat waktu, tidak boleh berantem, doa sebelum dan sudah belajar, membuang sampah pada tempatnya, seragam lengkap. Jika menemukan barang, lapor guru atau dikembalikan. Nah, dari yang tidak boleh tadi, kita buat kalimat positif seperti ini tadi. Nah, dari kalimat positif yang sudah kita susun, kemudian kita saring menjadi keyakinan kelas. Contohnya, berbicara sopan, menghargai pendapat teman. Datang tepat waktu, tidak boleh berantem, doa sebelum dan sudah belajar, membuang sampah pada tempatnya, seragam lengkap, jika menemukan barang lapor guru atau dikembalikan, kita rubah menjadi keyakinan kelas, yaitu saling menghormati, tanggung jawab, sopan santun, disiplin, saling menghargai, percaya diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu ada penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa terima kasih. Nah, untuk manusia semua memang membutuhkan kebutuhan dasar makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, selanjutnya manusia itu juga menginginkan itu rasa diterima atau dipedulikan dalam sosial, dalam bermasyarakat. Kerjasama bagian dari kelompok. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui. Mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya, bermain humor, antusiasme. Motivasi perilaku manusia, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri individu sendiri, tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Motivasi ekstrinsik, motivasi ini timbul akibat pengaruh dari luar individu, karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain. Motivasi perilaku manusia, yang pertama hukuman, yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau fisikis. Motivasi yang kedua yaitu konsekuensi, yaitu terancam sesuai aturan. Terencana sesuai aturan. Murid dibuat tetap tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Motivasi yang ketiga itu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajar murid untuk mencari solusi sendiri. Selanjutnya, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, sekarang kita simak posisi kontrol dalam video di bawah ini.
kamu? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, dalam posisi penghukum, itu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, hukum verbal, atau fisik. Dampak posisi penghukum, murid akan menjadi pendendam, tidak menyukai guru, atau mata pelajaran yang diampu. Sekarang kita lihat video selanjutnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Pembuat merasa bersalah ini, suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang mereka kesalahan ada pada murid dan membuat guru menderita. Dampaknya, membuat murid merasa bersalah, identitasnya gagal, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu.
Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kita sebagai guru itu, suaranya guru itu lebih ramah dan cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru. Terus dampaknya murid akan bergantung kepada satu orang, faktor ketergantungan. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik. Terus ada posisi sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, posisi sebagai pemantau ini, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi mata guru. Harus selalu mengawasi. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan konsep dengan konsekuensi. Dampaknya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri. Terus sebagai posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, sebagai posisi manajer tersendiri, itu suara manajer itu netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah,
dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas atau berhasil, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Memiliki sikap disiplin yang positif yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Dampak posisi manajer, murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah, sehingga murid itu belajar atas kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, dalam 5 posisi kontrol, di sini disebutkan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman atau pemantau atau manajer. Nah, di sini ada beberapa percakapan ya. Ya, bagaimana kalimat-kalimat yang sudah diatur disampaikan. Bagaimana kalimat penghukum, kalimat pembuat rasa bersalah, kalimat-kalimat sebagai teman, kalimat-kalimat sebagai pemantau, dan kalimat-kalimat sebagai manajer. Nah, dalam posisi kontrol, ini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Ini ada sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah penghukum. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan. Namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari yang pertama, menstabilkan identitas. Terus menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita simak video segitiga restitusi yang ada di bawah ini.
Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Sudah kita lihat contoh video segitiga restitusi yang kita simak bersama. Kita bahas. Sisi pertama itu menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Terus berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ajukan pertanyaan. 1. Membuat kesalahan suatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahan. Tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apa saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Terus kita validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran, stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Ajukan pertanyaan. Yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya dengan mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya?
Sisi 3, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid tetap siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Ajukan pertanyaan. Yang pertama, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, dalam segitiga restitusi, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Selanjutnya, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalahnya. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Perlu dedikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan apa yang mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Nah, untuk segitiga restitusi, nah, seperti yang saya katakan tadi, menstabilkan identitas tujuannya itu untuk membuat anak itu merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Identitas sukses. Contohnya perkataannya, membuat salah itu yang manusiawi. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu, juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Validasi tindakan. Tujuannya untuk membantu murid itu mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Tapi, tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk membantu murid menghubungkan dengan nilai kebajikan universal yang sudah diyakini. Guru berkata, apa nilai-nilai yang kita pelajari, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas, sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, dalam aksi nyata ini sebelumnya sudah sosialisasi kepada kepala sekolah. Contoh dokumentasinya ini. Guru menjelaskan pentingnya kesepakatan kelas dan membuat kesepakatan keyakinan kelas. Ini saya praktekkan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi instan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian presentasi dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau mengajukan pertanyaan dari penyampaian diseminasi dari saya. Tidak. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian diseminasi dari saya. Kalau ada salah kata, tutur kata dari saya ada yang kurang atau kurang pas, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.